Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Syamsuddin dengan NIM 2420203861211097 dari program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai keseimbangan Islam pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam. Adapun yang akan dibahas pada video ini yaitu A. Pasar barang dalam Islam. Yang pertama, pengertian pasar barang dalam Islam. Yang kedua, peran pasar barang dalam Islam. Yang ketiga, prinsip pasar barang dalam Islam. B. Pasar uang dalam Islam. Yang pertama, pengertian pasar uang dalam Islam. Yang kedua, fungsi pasar uang dalam Islam. Yang ketiga, akad yang digunakan dalam pasar uang Islam. Yang keempat, perbedaan dengan pasar uang konvensional. Keseimbangan Islam adalah keadaan di mana seluruh aktivitas ekonomi dijalankan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual, serta antara sektor real dan sektor keuangan. Sesuai dengan prinsip syariah, konsep keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, mencegah terjadinya ketimpangan sosial, menjaga stabilitas perekonomian, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama bagi seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan nilai moral dan etika Islam. Bagian A yaitu pasar barang dalam Islam. Yang pertama, pengertian pasar barang dalam Islam. Pasar barang dalam Islam adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli barang dan jasa yang bersifat nyata dengan ketentuan bahwa objek, proses, dan cara perdagangannya harus sesuai dengan hukum Islam. Seluruh aktivitas di pasar barang syariah menekankan kehalalan barang, kejelasan akad, kejujuran pelaku usaha, serta larangan terhadap riba, gara, dan penipuan sehingga transaksi terjadi membawa keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Dan yang kedua, peran pasar barang. Yang pertama yaitu menjadi penggerak utama produksi dan konsumsi. Pasar barang mendorong produsen menghasilkan barang, sementara konsumen membeli sesuai kebutuhan yang dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ekonomi di pasar barang membuka kesempatan kerja di bidang produksi, distribusi, dan perdagangan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Melalui transaksi yang sesuai syariah, pasar barang membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjadi sumber pendapatan halal bagi masyarakat. Aktivitas jual beli yang sah memberikan penghasilan yang halal bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, prinsip pasar barang dalam Islam, yaitu yang pertama, kehalalan barang dan jasa. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat, tidak boleh mengandung unsur haram. Yang kedua, keadilan dan kejujuran. Tidak boleh ada penipuan, kecurangan, atau manipulasi harga. Yang ketiga, larangan gharar dan maisir. Transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian berlebihan atau spekulasi. Yang keempat, tidak ada riba. Keuntungan dibolehkan dari aktivitas jual beli yang sah, bukan dari bunga. Dengan prinsip ini, pasar barang dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya bagian B yaitu pasar uang dalam Islam. Yang pertama, pengertian pasar uang dalam Islam. Pasar uang dalam Islam adalah sistem yang mempertemukan pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana dalam jangka pendek melalui mekanisme yang bebas dari riba. Kegiatan ini di pasar uang syariah menggunakan akad-akad yang dibenarkan dalam Islam, seperti bagi hasil dan kerjasama, dengan tujuan menjaga stabilitas peredaran uang serta memastikan bahwa dana disalurkan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Yang kedua, fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama yaitu menjaga kelancaran peredaran uang. Pasar uang syariah membantu memastikan uang beredar secara efektif
dalam perekonomian melalui instrumen yang sesuai syariah. Yang kedua, membantu likuiditas lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa menggunakan sistem riba. 3. Menyalurkan dana ke sektor real secara halal. Dana disalurkan ke kegiatan ekonomi nyata sesuai akad-akad syariah yang diberikan Islam. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Pasar uang syariah membantu mengendalikan ketidakseimbangan keuangan dan mencegah gejolak ekonomi. Yang ketiga, akad yang digunakan dalam pasar uang. Yang pertama, mudharabah. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian. Yang kedua, musyarakah. Kerjasama di mana semua pihak menyertakan modal dan ikut menanggung keuntungan serta risikonya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu wadiyah dan qor. Digunakan untuk penyimpanan dana dan pinjaman tanpa imbalan bunga. Dan selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan pasar uang Islam dan konvensional. Yang pertama, tidak adanya bunga atau riba. Pasar uang syariah tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksi karena riba dilarang dalam Islam. Yang kedua, keuntungan berdasarkan bagi hasil. Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan, bukan dari bunga tetapi seperti pada pasar uang konvensional. Namun, tidak semua instrumen pada pasar uang syariah murni bagi hasil. Ada juga akad jual beli atau titipan seperti wadiyah. Yang ketiga, dana harus digunakan untuk kegiatan yang halal. Dana hanya boleh disalurkan ke usaha atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, lebih menekankan keadilan dan keberkahan. Transaksi digunakan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan agar membawa keberkahan bagi semua pihak. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai keseimbangan Islam, pasar barang, dan pasar uang dalam ekonomi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.